Nabi Ibrahim merupakan nabi ke-6 dari 25 nabi yang wajib diketahui. Beliau terlahir di lingkungan yang penduduknya masih sangat jahiliyah. Bahkan ayahnya pun bekerja sebagai pembuat berhala yang kemudian dijadikan sesembahan oleh kaumnya. Meski begitu, Nabi Ibrahim tak lantas mengikuti kebiasaan tersebut. Ia justru berpikir bahwa berhala bukanlah Tuhan yang layak disembah. Saat kecil, Ibrahim sering merenung dan memikirkan siapa Tuhannya, siapa yang menciptakan dan memberikannya kehidupan. Suatu ketika, Ibrahim bertanya pada ibunya, "Siapa Tuhanmu?" Ibunya menjawab, "Ayahmu." Ibrahim kembali bertanya, "Siapa Tuhan ayahku?" Ibunya menjawab, "Namrud." Ibrahim bertanya lagi, "Siapa Tuhannya Namrud?" Saat Ibrahim melontarkan pertanyaan terakhirnya tersebut, kedua orang tuanya melarang Ibrahim untuk menanyakan hal itu. Pada saat itu juga, ibu dan bapaknya menangis karena mengkhawatirkannya dari kekejaman Namrud. Namun, Ibrahim berkata kepada mereka agar tidak mengkhawatirkannya. Tapi, karena ayahnya takut terhadap Namrud dan takut ada seseorang yang akan melaporkan kepadanya, akhirnya ia memutuskan untuk mengatakan bahwa anak yang dikhawatirkan kehadirannya oleh Namrud selama ini adalah anaknya. Namrud pun memerintahkannya untuk membawa Ibrahim ke hadapannya. Ibrahim dibawa untuk menghadap Namrud dalam sebuah majelis yang diadakan Namrud. Ia mengajak Ibrahim untuk mengikuti keyakinannya dan menyembah dirinya. Namun, Ibrahim menolak ajakan tersebut. Mendengar jawaban Ibrahim tersebut, Namrud memerintahkan ayah Ibrahim agar ia mengajarkan Ibrahim untuk mengikuti keyakinan yang sama seperti dirinya. Sejak kecil, Ibrahim sudah mengetahui bahwa ayahnya adalah pembuat berhala yang dianggap sebagai Tuhan oleh ayahnya dan juga seluruh umatnya. Suatu ketika, Ibrahim diperintahkan oleh ayahnya untuk menjual berhala-berhala yang sudah dibuatnya. Sebelum menjualnya, Ibrahim sempat mengingatkan ayahnya agar tidak lagi menyembah berhala yang merupakan sesuatu yang mati. Saat menjual berhala-berhala tersebut, sepanjang jalan ia berkata, "Siapakah yang mau membeli barang yang tidak akan memberikan mudarat dan manfaat?" Alhasil, orang-orang hanya melihatnya. Mereka tidak melarang tindakannya karena menghormati ayahnya, yaitu Azar. Mulai mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Saat Nabi Ibrahim dewasa, timbul pikiran mengenai siapakah yang pantas disembah selaku Tuhan. Sebab kaumnya dominan menyembah berhala yang berasal dari batu. Setelah itu, beliau melihat bulan dan bintang di waktu malam, matahari pada waktu siang hari. Menurut Ahmad Bahjat, bahwa Nabi Ibrahim sesudah melihat patung yang disembah masyarakat yang tidak diterima oleh akalnya, lantas ia merenung dan bersandar pada dinding gua. Pandangan matanya menatap lurus ke langit di malam hari. Di sana ia menyaksikan banyak bintang. Lantas Ibrahim berpikir, apakah ini Tuhanku? Sama seperti golongan yang kedua yang menyembah bintang-bintang. Nabi Ibrahim sempat mempercayai itu. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Selanjutnya Nabi Ibrahim melihat bintang yang besar, yaitu bulan. Nabi Ibrahim pun memberitahukan terhadap kaumnya bahwa Tuhan mereka adalah bulan yang cahayanya lebih terang dari bintang yang banyak itu. Di kemudian hari, Nabi Ibrahim kembali tidak mendapati bulan di langit. Nabi Ibrahim kembali berpikir, bulan juga mengetahui, begitu juga bintang-bintang kecil. Nabi Ibrahim juga berpikir pada esok pagi, bulan juga menghilang. Justru ada cahaya yang lebih besar dari bulan, cahaya yang lebih kuat dari matahari. Lalu Nabi Ibrahim mempercayainya. Inilah Tuhannya, Tuhan yang paling terang sinarnya, Tuhan yang paling gagah. Tetapi Ibrahim kembali kecewa. Saat malam tiba, matahari juga tenggelam.
Setelah Nabi Ibrahim melihat bulan, bintang, dan matahari semuanya tenggelam, Ibrahim berkata dalam hatinya, "Aku tidak suka bertuhan pada yang tenggelam." Nabi Ibrahim merenungi hal yang telah dilewatinya. Otaknya terus saja berpikir tentang sesuatu yang paling kuat, sesuatu yang paling terang, dan sesuatu yang tidak mungkin tenggelam. Nabi Ibrahim meyakini bahwa bintang-bintang yang dikaguminya, bulan dan matahari yang diikutinya, semuanya bisa tampak selanjutnya pergi. Setelah menyaksikan kehadiran bulan, bintang, dan matahari yang silih berganti timbul dan tenggelam, ini berarti bahwa Tuhan tidak mungkin seperti itu. Nabi Ibrahim menganggap benda-benda yang tampak di langit berupa bintang-bintang bercahaya itu tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Semuanya tidak boleh disembah sebab benda itu makhluk diciptakan, diatur, dan ditundukkan oleh Tuhan yang menciptakan. Setelah Nabi Ibrahim menyadari bahwa Tuhanlah yang membuat seluruh semesta dan seisinya, beliau pun mulai berdakwah. Kala itu masih banyak orang-orang yang menyembah 7 bintang berada di Damaskus. Saat itu yang beriman masih ada 3, yaitu Nabi Ibrahim, Sarah istrinya, dan Lut keponakannya. Nabi Ibrahim ini mengikuti ajaran Nabi Nuh. Ia ingin sekali mendakwah kepada ayahnya yang kala itu belum percaya kepada Tuhan, yaitu Allah. Saat ayahnya sedang membuat patung-patung, Nabi Ibrahim pun mendatangi ayahnya seraya bertanya, "Hai ayah, apa yang kalian sembah? Apakah kamu menghendaki sesembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Bagaimana dengan Tuhanmu yang memelihara alam raya ini?" Kala itu ayahnya masih tidak ingin berbicara. Nabi Ibrahim pun berbicara kembali, "Ayah, kenapa engkau masih menyembah yang mereka bahkan tidak bisa berbicara?" Nabi Ibrahim pun mengatakan hal tersebut berulang-ulang, bahwa apa yang ayahnya sembah itu salah. Namun ayahnya berkata dan menolak, "Wahai Ibrahim, bencikah kau dengan Tuhan-Tuhanku? Bukan urusanmu apa yang aku sembah. Jika kau masih membenciku dan membenci sesembahanku, maka pergilah atau aku akan rajam dirimu. Tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama." Bapaknya Nabi Ibrahim masih menolak ajaran beliau. Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan ayahnya. Seraya dalam hatinya ia berdoa agar ayahnya mendapatkan hidayah. Beliau juga berdakwah kepada para masyarakat yang menyembah benda-benda langit. "Apa yang kalian sembah?" Mereka tidak bisa berbicara, bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Namun, masyarakat masih menolak apa yang didakwakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun juga menolak sesembahan mereka dari berhala, benda langit, dan lain sebagainya. Terkait ayat ini, banyak ulama yang berpendapat Nabi Ibrahim sakit karena kelakuan kaumnya. Tapi ada pula yang menyampaikan alasan bahwa Nabi Ibrahim tidak perlu ikut ritual menyembah berhala bersama kaumnya. Sebegitu sayang Nabi Ibrahim dengan kaumnya, beliau sampai pusing dan sakit memikirkan kaumnya agar kaumnya mendapatkan hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Nabi Ibrahim telah mampu menemukan kebenaran. Namun, kaumnya tetap tidak mau mengikuti ajakan beliau untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka justru menentang dakwah beliau. Penentangan itu pun semakin meluas. Namun, Nabi Ibrahim tidak berniat sedikit pun untuk menghentikan dakwahnya. Keinginan Nabi Ibrahim agar kaumnya tidak tersesat jauh lebih besar daripada hujatan-hujatan yang diterima. Sampai suatu ketika, ayahnya pun tidak sanggup menghadapi anaknya lagi. Ia mengancam kepada Nabi Ibrahim untuk menghentikan dakwahnya. Jika tidak, maka tangannya sendirilah yang akan merajam dan membunuh putranya sendiri. Akhirnya, Nabi Ibrahim pun diusir dari rumahnya. Beliau meninggalkan kaumnya beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Sampai suatu ketika, tibalah suatu hari di mana seluruh penduduk kota mengadakan pesta besar di tepi sungai. Ketika itu, seluruh kota menjadi sepi.
Bahkan mihrab atau tempat penyembahan berhala pun kosong tanpa penjaga. Nabi Ibrahim pun tidak melewatkan kesempatan ini. Beliau berniat melancarkan niat yang telah lama ia pendam, yaitu menghancurkan berhala-berhala yang menyesatkan kaumnya. Nabi Ibrahim lalu menghancurkan 72 berhala kecil yang ada di tempat penyembahan tersebut. Beliau menyisakan satu patung yang paling besar, lalu mengalungkan kapak yang ia gunakan untuk menghancurkan berhala lainnya di patung yang paling besar tersebut. Saat Raja Namrud dan para warganya terkejut melihat patung-patung yang mereka sembah telah hancur, mereka bertanya-tanya, siapakah yang berani menghancurkan patung-patung tersebut? Sedangkan semua penduduk mengikuti pesta di tepi sungai. Maka, hanya ada satu kemungkinan siapa pelaku sebenarnya. Hanya Nabi Ibrahimlah yang tidak mengikuti sang raja di pesta yang diadakan di tepi sungai. Raja Namrud pun menanyakan kepada Nabi Ibrahim, apakah beliau yang menghancurkan berhala-berhala tersebut? Dengan singkat Nabi Ibrahim menjawab, bukan. Hal itu justru membuat Raja Namrud marah. Dia semakin mendesak Nabi Ibrahim untuk mengaku bahwa beliaulah pelaku sebenarnya. Karena tidak mungkin orang lain yang menghancurkan. Sebab hanya Nabi Ibrahimlah yang tidak mengikuti acara di tepi sungai. Nabi Ibrahim menjawab lagi, kenapa tidak kalian tanyakan saja pada patung yang paling besar itu? Ada kapak yang dikalungkan di lehernya. Maka dialah yang menghancurkan patung-patung lainnya. Raja Namrud pun menjawab kembali, hei Ibrahim, apakah engkau bodoh? Mana mungkin patung yang tidak bisa bergerak dan berbicara? Aku tanyakan pertanyaan seperti itu. Kau jangan mengada-ngada. Nabi Ibrahim dengan lantang menjawab, hei Raja Namrud, siapakah sebenarnya yang bodoh? Mengapa patung yang tidak bisa berbicara dan bahkan tidak bisa bergerak kalian sembah? Mengapa patung yang bahkan tidak sanggup melindungi dirinya sendiri kalian jadikan Tuhan? Bukankah ini benar-benar kebodohan yang teramat besar? Setelah mendengar itu, Raja Namrud dan para penduduk lainnya pun terdiam sejenak. Mereka tidak bisa membantah perkataan Nabi Ibrahim. Sebagian besar penduduk pun membenarkan perkataan Nabi Ibrahim, namun tidak berani mengatakannya karena takut pada sang raja. Akhirnya, hanya amarahlah yang timbul di hatinya. Kemudian Raja Namrud memerintahkan untuk menangkap dan mengikat Nabi Ibrahim. Penasihat kerajaan pun menyarankan agar membakar Ibrahim hidup-hidup, dan usulnya pun disetujui. Mereka kemudian mengumpulkan berbagai kayu dari mana saja yang bisa mereka dapatkan, hingga memakan waktu yang cukup lama. Kemudian mereka mengarah ke sebuah tanah keras yang luas dan meletakkan kayu bakarnya di sana. Lalu mereka membakarnya hingga api berkobar dan membumbung tinggi. Belum pernah terlihat pemandangan api yang seperti itu sebelumnya. Panasnya yang memancar hingga puluhan meter. Setelah itu, mereka letakkan Nabi Ibrahim dalam manjanik. Mereka mengikat Nabi Ibrahim dengan kedua tangannya di belakang pundak. Selain itu, mereka juga menanggalkan seluruh pakaian Nabi Ibrahim hingga beliau dalam keadaan telanjang tanpa sehelai kain pun. Lalu mereka lemparkan ke dalam kobaran api. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, beliau mengucapkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan dialah sebaik-baik pelindung. Ketika Nabi Ibrahim berada di udara setelah dilemparkan, malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada beliau. Jibril berkata, Hai Ibrahim, apa kau punya suatu keperluan? Nabi Ibrahim pun menjawab, Tidak padamu Jibril. Kemudian Allah berfirman,
Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Setelah beberapa hari berada dalam kobaran api, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk keluar dan agar tidak berbicara sepatah kata pun kepada orang-orang yang menyaksikan pembakaran itu ketika berjalan keluar. Seluruh orang yang menyaksikan merasa kebingungan dengan apa yang mereka lihat. Demikianlah tanda-tanda dari kebesaran Allah. Apabila Dia berkehendak, maka tidak ada sesuatu apapun yang mampu menolaknya. Sungguh luar biasa perjuangan Nabi Ibrahim dalam menemukan Tuhan yang sebenarnya dan membebaskan kaumnya dari kesesatan. Dari kisah itu, kita bisa memetik banyak hikmah untuk kehidupan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Ihsan, yakni senantiasa berbuat baik dan beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengenal lelah. Hikmah kedua, husnuzon, yakni berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua ketetapannya, yang disertai pikiran bahwa segala yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik bagi kondisi hambanya. Yang ketiga, ikhtiar, senantiasa memaksimalkan usaha dan upaya dalam kondisi yang baik maupun yang buruk. Selanjutnya adalah hikmah yang keempat, yaitu sabar. Kita selayaknya senantiasa berpegang teguh pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski mendapat banyak cobaan, rintangan, dan melalui berbagai kesulitan. Hikmah yang kelima yaitu tawakal, atau menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah selepas melakukan usaha semampu diri.